warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Adi Farudin dan teman saya Yahya Aditya Rahman akan mempresentasikan tentang anomali keberagamaan dalam Islam. Yang pertama, pengertian anomali. Terminologi anomali dalam bahasa sehari-hari diartikan sebagai suatu keganjilan, keanehan, atau penyimpangan dari yang biasa atau dari keadaan normal yang berbeda dari kondisi mayoritas. Dengan kata lain, anomali adalah penyimpangan terhadap sesuatu yang biasa atau normal dan telah menjadi kondisi umum atau mayoritas dalam suatu lingkungan tertentu. Dari pengertian tersebut, anomali umum ini mengandung dua dimensi, yaitu dimensi fisik dan perilaku. Dari dimensi fisik, misalnya, anomali digambarkan sebagai suatu penyimpangan yang dapat mengenai seluruh tubuh atau hanya satu bagian atau alat tubuh manusia. Sedangkan anomali dari dimensi perilaku lebih banyak diadaptasi khususnya dalam ilmu psikologi, sosiologi, dan ekonomi. Dalam bidang ilmu psikologi dan sosiologi, anomali merupakan suatu perilaku yang menyimpang, aneh, ganjil dari perilaku yang biasa atau umum secara pribadi atau individu maupun sosial. Yang kedua, anomali terhadap norma. Para ilmuwan sosial mengartikan sebagai perilaku yang dilarang, dibatasi, disensor, diancam hukuman atau dianggap buruk, sehingga istilah ini sering dipadankan dengan pelanggaran aturan. Pengertian dasar tentang anomali yang dimaksud yaitu bahwa anomali adalah suatu bentuk perilaku yang menyimpang dari norma yang seharusnya sesuai aturan, ketentuan, hukum maupun toleransi sosial dalam suatu lingkungan tertentu. Istilah anomali dengan demikian dapat dipakai untuk menunjukkan adanya perilaku anggota maupun legislatif secara lembaga yang menyimpang dari norma kelembagaan legislatif dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai institusi perwakilan politik rakyat. Ketiga, pengertian keberagamaan. Keberagamaan atau religiositas merupakan tingkat pengetahuan, keyakinan, pelaksanaan, dan penghayatan seseorang atas ajaran agama yang diyakininya, atau suatu sikap penyerahan diri kepada suatu kekuatan yang ada di luar dirinya yang diwujudkan dalam aktivitas dan perilaku individu sehari-hari. Dalam pendapat lain, keberagamaan adalah perilaku yang bersumber langsung atau tidak langsung kepada nas. Di pihak lain, keberagamaan menunjuk pada rangkaian perbuatan, perilaku, dan kegiatan orang beriman yang telah melaksanakan ajaran tersebut di dalam kehidupan konkret mereka. Anomali keberagamaan bisa dikatakan sikap keagamaan menunjukkan terjadinya penyimpangan sikap keagamaan pada seseorang, terutama penyimpangan yang bersifat negatif. Selanjutnya, Islam membangun persatuan dalam keberagamaan. Dalam kaitannya dengan agama, Islam merupakan petunjuk bagi manusia menuju jalan yang lurus, benar, dan sesuai dengan tuntutan kitab suci Al-Quran yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau dikaitkan dengan konteks perubahan zaman sekarang, bagaimana Islam memandang keberagamaan atau pluralitas yang ada di negeri ini, bahkan di dunia. Islam sangat menjunjung keberagamaan atau pluralitas karena keberagamaan atau pluralitas merupakan sunnatullah yang harus kita junjung tinggi dan kita hormati keberadaannya. Dengan adanya keberagamaan ini, bukan berarti menganggap kelompok, mazhab, ataupun keberagamaan yang lain sejenisnya menganggap kelompoknya lah yang paling benar. Yang harus kita ketahui di sini adalah keberagamaan sudah ada sejak zaman para sahabat, yaitu ketika Nabi wafat, para sahabat saling mengklaim dirinya lah yang pantas untuk menjadi pengganti Nabi. Ajaran Islam mengutamakan persaudaraan atau ukhuwah dalam menyikapi keberagamaan.
Selanjutnya, penyebab munculnya perbedaan aliran antara lain: 1. Adanya pergolakan politik dalam negeri. 2. Mengalirnya pemikiran non-muslim. 3. Akibat proses perubahan kultural dan politik dari masyarakat tradisional ke modern dan dari politik regional ke dunia. Menurut Syekh Nasir bin Abdul Karim Al-Aql, hal-hal yang menjadi sebab menyimpangnya kelompok-kelompok sesat dari tujuan sunnah itu banyak. Di antaranya, yang pertama, Allah Azza wa Jalla memang telah menguji hambanya dengan keburukan ataupun dengan kebaikan, sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 35 yang berarti kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Yang kedua, apa yang terjadi itu memang sunatullah, sudah sunatullah pada hambanya. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Hud ayat 118 sampai 119 yang artinya mereka senantiasa berselisih pendapat kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Rabb-Mu. Yang ketiga, mengikuti hawa nafsu, prasangka, dan mengikuti jalan setan. Yang keempat, fanatik golongan dan fitnah. Yang kelima, adanya dai-dai yang mengajak pada kesesatan. Juga tasyabuh kepada orang kafir, serta kagum pada cara beragama mereka dan kagum jika berkumpul bersama mereka. Poin kelima ini banyak kita jumpai pada masa-masa sekarang, yaitu pada masa sekarang banyak para ulama-ulama yang mengajak kepada kesesatan. Yang keenam, taklid buta, sebagaimana perkataan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 170. Kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Yang ketujuh, menerima agama-agama dan fikroh sesat serta kaum yang bobrok, sehingga telah dikabarkan oleh Nabi SAW dalam hadis sahih, sesungguhnya kalian akan mengikuti sunnah orang-orang sebelum kalian, Yahudi dan Nasrani, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hadis riwayat Bukhari nomor 3456 dan Muslim nomor 2669. Yang kedelapan, tidak mau serius belajar agama atau bodoh dalam urusan agama. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah akan dipahamkan ilmu agama. Yang selanjutnya yaitu sering berdebat dan berbantah-bantahan dalam masalah agama, mengatakan hal-hal tentang Allah atau tentang Rasulullah SAW tanpa didasari ilmu. Yang ke-11 yaitu tidak menuntut ilmu secara talaqi kepada para ulama ahlus sunnah yang mapan ilmunya dan istiqomah. Yang ke-12, sembarangan dalam mengambil sumber ilmu agama, diantaranya dengan mengambil sumber ilmu agama bukan dari Al-Quran dan As-Sunnah, juga dengan mengambil ilmu dari opini-opini atau apa yang enak menurut selera, atau dari hikayat-hikayat, mimpi-mimpi, ramalan-ramalan atau semacamnya. Yang selanjutnya yaitu mengklaim bahwa ada orang yang maksum atau tidak mungkin salah selain Rasulullah SAW. Yang ke-14 yaitu menerima pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan soal agama dari orang-orang kafir dan orang-orang yang punya pemikiran nyeleneh. Yang selanjutnya menentang ajaran agama atau ekstrim dalam beragama. Yang selanjutnya yaitu berdusta atas
nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam memberikan beberapa prinsip dasar dalam menyikapi dan memahami pluralisme atau keberagamaan. Yang pertama yaitu prinsip keberagamaan yang lapang. Salah satu masalah yang serius dalam menyikapi keberagamaan adalah masalah klaim kebenaran. Oleh sebab itu, sikap kelapangan dan mencapai kebenaran ini bisa dikatakan sebagai makna terdalam keislaman itu sendiri. Diceritakan dalam hadis Nabi bersabda kepada sahabat Utsman bin Maz'un, dan sesungguhnya sebaik-baik agama di sisi Allah adalah semangat pencarian kebenaran yang lapang. Yang kedua, keadilan yang objektif. Keadilan mencakup pandangan maupun tindakan kita terhadap pemeluk agama lain. Kedangkalan dalam tindakan seringkali karena kita tidak suka dan menganggap orang lain sebagai bukan bagian dari kelompok kita. Maka kita bisa berbuat tidak adil terhadap mereka dalam memutuskan hukum, interaksi sosial maupun hal-hal lain. Islam mengajarkan bahwa kita harus menegakkan keadilan dalam sikap dan pandangan ini dengan objektif terlepas dari rasa suka atau tidak suka. Yang ketiga, menjauhi kekerasan dalam berinteraksi dengan pemeluk agama lain, termasuk ketika melakukan dakwah. Dalam berdakwah, kita harus mengutamakan dialog, kebijaksanaan, dan cara-cara argumentatif lainnya. Tiap agama mempunyai logikanya sendiri dalam memahami Tuhan dan firman-Nya. Dialog bukanlah dimaksudkan untuk saling menyerang, tetapi adalah upaya untuk mencapai kesepahaman dan mempertahankan keyakinan kita. Yang terakhir yaitu menjadikan keragaman agama tersebut sebagai kompetisi positif dalam kebaikan. Ketika ada pemeluk agama lain berbuat amal sosial dengan semisal melakukan advokasi terhadap masyarakat tertindas seperti kaum buruh, pelecehan seksual, dan sebagainya, maka kita tidak boleh begitu mencurigainya sebagai gerakan permutadan atau bahkan berusaha menggagalkannya, tetapi hal tersebut haruslah menjadi pemacu bagi kita kaum muslimin untuk berusaha menjadi lebih baik dari mereka dalam hal amal sosial. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan maupun kekurangannya, kami mohon maaf. Terima kasih.